Sahabat Pilar masih mendengarkan mistis karena mereka benar-benar ada. Dikutip dari urbanasia.com. Setiap tempat pasti ada penunggunya. Dan itulah yang biasanya orang-orang katakan, bahkan di tempat yang banyak penghuninya sekalipun. Seperti halnya sebuah kos-kosan. Ini adalah kisah salah satu perantau di Jogja yang belum lama ini membagikan kisahnya di Twitter dan menjadi viral. Pria yang menimba ilmu di kota pelajar itu mengaku kerap kali diganggu makhluk tak kasat mata selama 4 tahun tinggal di sebuah kos-kosan. Awalnya pria ini mengaku memilih kosan yang ada di depan rumah kosnya sekarang. Namun karena penuh, akhirnya ia memilih kosan tersebut. Sebenarnya gak ada yang aneh dari kosan 2 tingkat ini. Bangunannya bagus dan terawat, lingkungannya asri dan udaranya juga sejuk. Namun keanehan mulai terjadi sejak hari pertama ia resmi sebagai mahasiswa. Di hari pertamanya sebagai mahasiswa ia tak sengaja melihat ke sebuah kamar penghuni lain di seberangnya yang sedang dalam keadaan gelap. Saat itu ia seperti melihat sosok laki-laki tua tanpa busana yang keluar dari dalam kamar dan menampakkan kepalanya. Kemudian sosok itu kembali masuk dan menghilang. Awalnya ia merasa penunggu kos itu hanya ingin berkenalan. Namun siapa sangka, pada Juni 2017, gangguan-gangguan kecil lainnya mulai bermunculan. Mulai dari beberapa barangnya yang sempat hilang, suara-suara aneh, hingga akhirnya 1 tahun kemudian gangguan yang dialaminya semakin nyata. Seringkali di tengah malam saat ia telah tertidur, ada yang memainkan gagang pintu kamar kosnya naik turun, seakan ingin membuka pintu tersebut. Namun saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Kejadian pertama itu pun ia ceritakan kepada teman-temannya dan tidak ada yang percaya. Sampai akhirnya suatu ketika ia baru tiba di kamar kos sekitar pukul 2 pagi dan kejadian itu terulang kembali. Karena tidak ingin dianggap menyebarkan cerita palsu, ia pun langsung mengambil handphone dan merekamnya. Dan memang benar ada videonya. Dari video itu terlihat gagang pintu yang dimainkan naik dan turun. Namun saat dibuka tak ada seorang pun di luar. Hal itu tidak berlangsung lama. Narasumber ini mengaku tidak lagi diganggu selama beberapa bulan kemudian. Namun ternyata ketenangan itu tidak bertahan lama. Di Oktober 2018, gangguan seperti itu kembali muncul. Namun kali ini bukan gagang pintu kamar yang dimainkan. Namun gagang pintu kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Lagi-lagi hal itu terjadi sekitar pukul 2 pagi. Dan saat ia tidur, pintu kamar mandi yang tertutup terus bergerak, seakan mencoba untuk keluar tapi tak bisa. Dengan memberanikan diri, ia pun mencoba membukanya. Namun lagi dan lagi tak ada siapa-siapa. Kamar mandi itu kosong. Penasaran dengan apa yang ada di dalamnya dan
ia pun menanyakannya kepada seorang teman yang punya kemampuan untuk melihat hal-hal mistis. Katanya ada penunggu yang suka dengan pria tersebut, dan sosok itu jongkok di kloset kamar mandinya saat kejadian itu berlangsung. Sejak saat itu gangguan yang dialaminya semakin beragam. Mulai dari teman kosnya yang dilempari batu, bertemu sosok yang menyerupai salah satu teman kosnya di dekat kosan tersebut, hingga menangkap sosok aneh di pojok balkon dengan kamera ponselnya. Menurut pengakuannya, sosok itu muncul di sudut kos dekat gudang yang cukup banyak menyimpan cerita mistis. Ada juga satu kejadian di mana ia beberapa kali mendengar suara seperti orang sedang mandi dari sebelah kamarnya yang kosong. Kabarnya, kamar itu adalah kamar di mana seorang anak kos pernah bunuh diri. Pada saat awal-awal pandemi, kos-kosan itu mulai sepi karena banyak penghuni kos yang pulang kampung. Sekitar bulan Maret, ia mengaku hanya ada 3 penghuni kosan yang bertahan, dan sisanya adalah kamar kosong. Tidak lama satu kamar yang ada tepat di sampingnya disewa oleh salah seorang teman kelasnya yang berasal dari Klaten. Niat ngekosnya supaya lebih mudah untuk bimbingan. Namun justru temannya itu menjadi sasaran penunggu kosan. Dia merasa awalnya ada yang lari-lari bolak-balik di depan kamarnya dia. Padahal itu hal yang tidak mungkin karena kamar dia di pojok dan orang sampingnya lagi pulang kampung. Kalau sosok itu berjalan masih masuk akal karena itu adalah jalan buntu. Sementara ketika berlari otomatis akan menabrak dinding. Itu yang membuat keanehan itu semakin tidak masuk akal. Temannya itu juga pernah merasa ada sosok yang mondar-mandir di sekitar kamar yang ada di seberangnya. Saat dilihat ternyata sepi. Dan tiba-tiba saja ada sesosok perempuan tua yang hanya kelihatan bagian kepalanya saja sedang duduk terdiam di tangga. Dan pengalaman-pengalaman itu yang membuat temannya itu kapok dan memutuskan untuk balik lagi ke Klaten, kampung halamannya. Beberapa anak kos lainnya mengaku pernah melihat jari yang keluar dari ventilasi kamar mandi. Dan akhirnya karena begitu banyak kisah-kisah yang terjadi, satu persatu penghuni kos mulai meninggalkan kosan. Hingga akhirnya ia pun kembali seorang diri di akhir Juli. Benar-benar lantai atas hanya ada dirinya seorang diri. Penghuni lain masih belum kembali dari kampung halamannya. Gangguan yang muncul pada saat itu mulai dari suara orang yang berlari-lari di depan kamar, barang jatuh tiba-tiba saat sedang mengaji, kamar sebelahnya yang tiba-tiba terbuka sendiri, hingga suara ketukan berirama dari kamar sebelah yang saat itu jelas kosong, yang muncul setelah dirinya mencoba membenarkan remote TV. Suatu ketika pernah terjadi hal aneh ketika seorang temannya main ke kosan.
Ia adalah temannya yang asal Klaten itu yang sempat ngekos sebentar. Saat itu ia berniat mengantar barang dan di kamar ada si narasumber ini dan satu teman lainnya. Namun niatnya itu urung saat anak Klaten ini melihat ada yang melambaikan tangan dari pintu kamar mandi, tepat di samping badan narasumber pemilik kamar. Dan bahkan ia juga pernah sekali mendengar ada suara perempuan yang memanggilnya. Makhluk-makhluk tak kasat mata itu seolah-olah tak pernah puas. Gangguan terus datang bertubi-tubi tanpa henti. Suatu ketika ia merasa tak tahan saat sedang asik menelpon seorang teman, tiba-tiba ada gelas jatuh. Kemudian ia pun beralih ke video call, namun penunggu itu seakan ingin memperlihatkan keberadaannya dengan menggerakkan lampu belajar di dekatnya. Setelah itu si narasumber ini sempat menginap di rumah temannya selama 4 harian untuk kabur dan menenangkan diri. Waktu berlalu. Bulan November, 2 orang penghuni kos sudah kembali. Saat itu narasumber baru balik jam 2 kurang 15 dan pas masuk mendengar suara orang ngobrol ketawa-ketawa. Dia sempat berpikir mungkin anak bawah sedang bawa teman jadi ramai. Walaupun dia nggak sempat lihat di bawah itu ada pintu yang kebuka. Sekitar jam 2-an narasumber turun ke bawah untuk mengambil roti dan suara ketawa itu semakin besar kayak rame-rame banget. Dia sempat heran kenapa ibu kos tidak merespon dan hanya diam saja. Setelah mengambil roti, tiba-tiba saja suara ketawa itu pun menghilang. Ketika ia akan naik lagi ke atas tangga menuju kamarnya, suara itu muncul lagi. Dan anehnya, suara ramai-ramai itu terdengar dari kamarnya sendiri. Suaranya benar-benar ramai seperti orang ngobrol. Akhirnya ia pun lari melewati kamarnya sendiri karena dia gak berani lihat kamar. Dia menggedor kamar temannya. Lalu suara-suara ramai dari kamarnya itu pun langsung menghilang. Setelah sudah tidak terdengar suara ramai dan riuh dari dalam kamarnya, ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk lagi ke dalam kamar. Dia langsung mengunci pintunya, lalu memutarkan murotal Al-Quran pada saat itu. Ia pun pernah melihat sosok nenek-nenek yang tiba-tiba muncul dari balik pintu kamarnya sambil tersenyum lebar. Konon, itu adalah penunggu senior di sana. Berbagai sosok pun sempat ia lihat di sana. Selain nenek itu, satu kali ia pernah melihat ada sosok berbalut kain putih, yaitu pocong, dan tidak hanya satu, namun ada 3 sosok pocong yang berdiri di seberang balkonnya memperhatikan ia yang sedang mengerjakan tugas di dalam kamar dengan jendela yang terbuka. Katanya 2 sosok yang berdempetan
memiliki muka, namun rata, dan satu sosok pocong yang lebih tinggi memiliki muka tapi terlihat seperti ditutupi oleh kapas-kapas putih. Saat itu ia langsung keluar dan mengambil motornya. Ia pergi ke rumah teman dan sambil menangis sesenggukan di jalan saking takutnya. Bulan Februari 2021. Sebulan sebelum dia keluar dari kosan itu ada yang lebih aneh. Ia menemukan rambut yang tergulung dan rambut itu ada banyak sekali di setiap sisi balkon, dan itu yang membuat mereka panik karena saat itu tidak ada anak kos perempuan di sana. Pada saat itu yang menemukannya adalah ia dan juga teman kosnya. Akhirnya ia pun melaporkan itu ke ibu kos. Melihat itu ibu kos pun langsung panik karena ia pun tidak merasa bahwa rambut itu adalah miliknya. Apalagi rambut itu terlihat banyak tersebar di setiap sudut balkon. Gulungan itu tergeletak rapi, tak berjarak jauh satu dan yang lainnya. Ternyata kata seorang teman yang indigo, rambut itu berasal dari perempuan paruh baya berambut gimbal yang menggunakan baju berwarna merah dan merupakan salah satu penunggu kos. Namun kabarnya penunggu kos itu cukup banyak, bahkan diduga portal dunia lain itu terletak di parkiran kosan. Mulai dari sosok nenek-nenek, perempuan, dan banyak lagi yang lainnya. Namun ternyata saat ini kisah itu tidak bisa lagi kita lihat di Twitter, sahabat Pilar. Threadnya sudah dihapus, bahkan akun Twitter pria itu pun sudah tak bisa ditemukan lagi. Kabarnya gara-gara menceritakan kisah ini, ia kembali mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Padahal sekarang ia sudah pindah dan kembali tinggal di rumahnya.